Halo semua, hari ini kita belajar bagaimana mengkonfigurasi CDP, LLDP, dan NTP di paket tracer. Nah, kita lihat dulu ya objektifnya. Kita akan mengkonfigurasi sebuah router untuk menerima informasi waktu melalui NTP dan mengkonfigurasi perangkat-perangkat dengan CDP dan LLDP. Mengkonfigurasi CDP untuk berjalan secara global, mendisable CDP pada device interface ketika dibutuhkan, mengkonfigurasi LLDP untuk berjalan secara global, mengkonfigurasi LLDP untuk menerima dan mengirim pesan-pesan sesuai dengan requirement, dan mengkonfigurasi sebuah router untuk menggunakan sebuah NTP server. Nah, ada skenario-nya juga ya di sini. Seorang admin jaringan telah diminta untuk menginvestigasi sebuah jaringan klien yang baru. Dokumentasinya nggak lengkap, jadi beberapa informasi butuh ditemukan. Sebagai tambahan, NTP servernya butuh dikonfigurasi juga pada sebuah router. Nah, discovery protocol juga harus di-adjust ya. Kemudian beberapa alamat IP perangkatnya tidak diketahui. Kita bisa lihat ya di sini ada kolom yang kosong ya, field yang kosong di addressing tabelnya. Gitu. Kita harus menentukan IP address-nya nantinya supaya kita dapat terkoneksi ke device melalui SSH. Nah, kita lihat langsung ya ke instruksinya. Katanya gunakan tabel di bawah untuk login ke branch switches ini ya ketika kita butuh. Nah, ada informasi tentang device-nya, username, user password, dan secret password-nya. Terus katanya gini, kliklah fast forward time button. Jadi ada buttonnya di sini di bawah topologi. Untuk apa? Gunanya untuk mempercepat konvergensi STP. Dan bisa juga diklik beberapa kali untuk mempercepat CDP update prosesnya. Nah, kita lihat ya, mengkonfigurasi LLDP seperti berikut. Disable CDP pada router HKey. Coba HKey. Terus kita seperti biasa ya, enable dulu. Lalu konfigurasi terminal. Lalu kita tinggal ketikkan no CDP run. Oke. Kemudian katanya apalagi enable LLDP globally on HQ. Berarti kita harus mengenable LLDP, ya kan? Caranya adalah LLDP run. Gitu. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi link ke switch di HQ untuk hanya menerima, jadi nggak bisa mengirim pesan-pesan LLDP. Kalau kita lihat di sini interface-nya, ini nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. Kalau ini G000, ini G001, oke. Nah, kita lanjut ya konfigurasinya. Berarti kita ketikkan interface G000 terus no LLDP transmit. Oke, terus tapi dia bisa receive kan? LLDP receive. Terus tadi ada interface G001 lalu dengan cara yang sama kita bikin no LLDP transmit dan LLDP receive. Lalu sekarang katanya disable CDP on
HQ SW1 dan HQ SW2 ya. Switch ini kita mau disable CDP. Artinya kita buka satu persatu switchnya. Seperti biasa enable dulu, lalu conf T untuk konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan no CDP WAN gitu. Nah, kemudian pada SW2 juga enable conf T untuk konfigurasi terminal, lalu no CDP WAN seperti itu ya. Kemudian enable LLDP on the HQ SW1 dan HQ SW2. Jadi kita mau enable LLDP dengan cara LLDP WAN, ini juga HQ SW2 LLDP WAN. Nah, selanjutnya pada HQ SW1 dan HQ SW2 konfigurasi link ke HQ untuk hanya mengirim, tidak menerima pesan-pesan LDP. Jadi kita lihat dulu ya interface-nya G01 untuk yang SW1. Nah, berarti kita ketikkan interface G01 lalu no LLDP receive. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita bikin juga di SW2. Tapi kita lihat dulu ya, ini interface-nya adalah G01 juga. Berarti kita masuk dulu ke interface-nya, lalu no LLDP receive. Oke. Lalu disable LLDP completely secara lengkap ya. LLDP-nya betul-betul di disable di HQ SW1 dan HQ SW2 access port yang digunakan gitu ya. Jadi kita lihat kalau ini FA024 untuk SW1, berarti kita ketikkan interface FA024. Oke. Lalu no LLDP receive dan no LLDP transmit. Keduanya tidak bisa. Nah, untuk SW2 kita lihat dulu interface-nya FA01. Berarti kita masuk ke interface FA01. Lalu no seperti yang tadi ya, no LLDP receive dan no LLDP transmit. Oke. Bagian pertama ini selesai. Kemudian kita mau konfigurasi CDP-nya. Pertama, aktivasilah CDP pada branch router. Nah, kita lihat dulu ya branch router. Lalu kita enable seperti biasa dan masuk ke konfigurasi terminalnya. Lalu disable activate CDP. Berarti CDP WAN seperti itu. Nah, kemudian konekkan
Maksudnya hubungkan switch BFSW1 melalui SSH. Kamu nggak bisa membuka CLI window dengan clicking the blank switch, ya. Configure is lock, gitu ya. Nah, tapi kita mau connect ke BFSW1 melalui SSH. Nah, kita tahu nggak IP address si BFSW1? Nggak tahu ya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu? Ada caranya. Kita bisa tahu dari mengakses branch ini, gitu ya. Nah, coba kita buka branch-nya lagi, lalu kita exit, lalu coba kita show CDP bos detail. Nah, di sini ketahuan ya, BFSW1 itu IP address-nya adalah 192.168.4.250. Kita copy ya, dan lengkapi aja addressing table. Jadi tadi saya udah masukkan addressing table-nya ke dalam Excel, tinggal di copy ke sini. Lalu kita menggunakan SSH ya. SSH -L admin. Nah, kenapa admin? Karena username-nya admin. Kita mau login nih, gitu. Admin, terus kasih IP address yang tadi 192.168.4.250. Lalu diminta ya passwordnya, kita tinggal copy lagi dari sini, di copy aja. Paste. Oke, tadi salah paste ya. Nah, setelah udah di paste, berarti kita mau masukin enable secretnya. Tuh, passwordnya di copy lagi aja. Terus paste. Oke, berhasil. Kemudian itu buat yang BFSW1. Kita lihat yang terakhir di bagian ini adalah mengkoneksikan switch BFSW2 dan SW3 melalui SSH, gitu. Mengkonfigurasi access portnya untuk tidak mengirim pesan-pesan CDP, gitu. Jadi BFSW2 dan SW3 ini nggak ada juga ya IP address-nya. Jadi kita bisa akses melalui CLI-nya si branch. Nah, caranya mirip kayak yang tadi. Pertama-tama kita mau lihat IP address-nya. Berarti kita ketik show CDP neighbors detail. Nah, kita bisa lihat ya IP address-nya di sini untuk BFSW3 dan untuk BFSW2. Ayo kita langsung melengkapi addressing table-nya. Ini buat BFSW2, dicopas aja di sini. Lalu yang BFSW3 kemudian kita login ya.
pakai tabel yang di bawah, yaitu admin, kemudian IP-nya, oke, untuk BFSW2, kemudian passwordnya di copy, terus di paste di sini. Lalu untuk enable-nya copy lagi, paste di sini. Nah, selesai untuk yang BFSW2. Kemudian kita lakukan juga untuk yang BFSW3. Maaf. Iya. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi access portnya ya. Ayo kita lihat dulu access portnya yang mana. Coba kita lihat, show CDP, show IP interface. Brief. Nah, kita lihat yang up di sini, yaitu ini ya, fast Ethernet 01. Nah, jadi kita bisa mengkonfigurasi di FA01. Dengan mengetikkan interface FA01, lalu no CDP enable gitu. Oke, kemudian untuk BFSW3 nya login lagi, ke copy IP nya, kemudian passwordnya, dan enable secretnya. Oke, lalu buat interface-nya ya, interface BFSW3 nya kita coba kayak yang tadi juga ya, show IP interface brief. Nah, interface itu adalah FA01 juga.
Berarti kita konfigurasi terminal dulu, lalu interface FA01, lalu no CDP enable, seperti itu. Nah, kita masuk ke instruksi yang paling akhir, konfigurasi NTP. Konfigurasi HQ untuk menggunakan device pada 192.168.1.254 sebagai NTP server. Ini adalah IP address dari NTP server ya. Kalau kita lihat di addressing table-nya, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke branch. Kita ke SQ ya, maaf. Nah, lalu enable konfigurasi terminal, terus NTP server. Tadi alamat IP-nya adalah 192.168, lalu 1.254. Oke, 192.168.1.254. Oke. Nah, sekarang kita tekan tombol fast forward-nya supaya SQ ini menerima informasi waktu dari NTP server. Oke, sekarang kita coba show clock detail ya. Tuh, time source is NTP. Jadi NTP-nya digunakan. Oke, kita udah 100% ya. Udah selesai mengerjakan semuanya. Selesai dulu hari ini pelajarannya, sampai ketemu lagi.